gitu loh. Kata macan gede pisan gitu. Ini mah gede bener. Hirup tuh sih. Halo. Parem meureun ieu gitu polisi teh. Astagfirullah, eta mau nih gede gitu. Sieun saya. Arek polsek ini penggedena ini bagus ini. Saya cari polisi. Bapak kali ada nggak ya? Nah ini bener ini mobilnya polisi. Tapi ada di dalam. Tak cari. Ini bener ini kantor polisi ini. Kanit Binmas. Bukan, tapi Kanit Intel. Halo? Nah, ini petunya ilat priwe. Bukan nih. Wah, ini bener ini. Bener ini. Ini harus sopan ini polisi soalnya. Assalamualaikum. Apa polisi? Waalaikumsalam. Mang Ojak. Sehat Pak. Alhamdulillah. Waduh, ini saya baru lihat nih. Boleh masuk? Ayo. Boleh. Monggo. Masuk. Duduk. Silakan duduk. Bisa Pak. Aduh, alhamdulillah nyampe juga ini Pak. Iya. Saya tuh cari-cari dari depan tadi ada macan. Nggak tahu itu macan gede banget ya Pak. Kaget saya. Aduh. Macan mau beranak gitu. Oh itu? Iya. Itu perempuan emang Pak? Waduh, macannya perempuan guys. Jadi Ada apa sebenarnya? gini loh Pak. Ada yang bisa saya banting? Waduh, jangan dibantu loh, saya nanti Saya pecah bantu. ya. Apa yang bisa saya bantu? Jadi Pak? gini Mang Pak, Ujang? saya tuh punya tujuan Ya. dari selatan sana ke sini tuh mau cari Bapak Hoerudin, Bapak Polsek Kanit ya Pak, Kanit. Iya. Nah, kebetulan guys bertemu di sini, alhamdulillah. Jadi gini saya mau bincang-bincang aja, mau ngobrol, mau silaturahmi aja Pak. Ah, iya. Gitu. Oke guys, aduh pokoknya alhamdulillah hari ini panas banget ya Pak ya. Dingin di sini? Oh di sini, iya ada aja di sini. Keluar panas banget, Oh, panas, waduh. ya. Saya tuh sampai keluar emosi. Keringat? Keringet ya. Tadi sampai kaget pas saya jalan pas tengok ke kiri, wah astagfirullah ada macan gede ya. Itu pokoknya ikonik banget, keren banget ini Kecamatan Pabuaran. Pokoknya macannya tuh paling gede di Kabupaten Subang ya Pak. Alhamdulillah. Paling ukurannya tuh size-nya paling besar ya Pak. Big banget. Alhamdulillah ya. Oke, saya mau tanya-tanya boleh Iya, Pak? boleh. Jadi gini Pak, saya tuh penasaran sih, dari rumah tuh ada katanya dia polisi. Saya lihat biografi ya, dia tuh seorang polisi, tapi dia juga konten kreator. Dia juga seorang wirausaha juga. Waduh, ini multi banget. Makanya saya penasaran guys. Saya makanya pengen samperin di mana sih? Oh, di Pabuaran katanya. Di mana kerjanya? Di polisi. Maksudnya di kantor polisi gitu kan. Kebetulan emang tadi saya cari-cari di sini namanya. Oh iya Pak Kanit. Tadi juga saya mau tanya orang tapi orangnya nggak mau ditanya, takut. Tapi nggak apa-apa. Saya mau tanya gini, Iya, bener iya. nggak Bapak tuh lagi menggeluti dunia kayak YouTube kayak gitu Pak? Bener? Iseng-iseng aja itu. Waduh, iseng. Bisa. Tapi itu bisa menjanjikan loh Pak. Iseng-iseng aja. Bisa bener-bener apa ya? Bisa bener-bener kalau viral itu isinya tentang apa aja sih Pak? Kalau saya cenderung, walaupun saya anggota Polri ya, Iya Pak. karena saya ada hobi lah kayak gitu. Hobi tentang berbagai macam kewirausahaan, usaha lah. Oh, Saya jadi senang menggalinya. temanya tentang berusaha, maksudnya wirausaha lah kayak gitu. Jadi temanya tentang usaha guys. Buat kalian tuh ini juga udah sebagai bapak polisi. Berarti di sini stafnya sebagai apa, Intel ya Pak? Kanit Intel. Kanit Intel. Pokoknya gini banget guys. Ini referensi banget. Udah Kanit. Ditambah informasi juga punya apa namanya? Usaha Warmindo ya Pak? Oh iya. Ah, boleh Baru-baru ini lah. baru-baru ini. Baru-baru inilah.
Berjalan baru sebulan. Alhamdulillah lancar ya Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Merintis. Nah, jadi buat teman-teman tuh jangan merasa kalian udah punya satu pekerjaan udah cukup, itu enggak. Ini seperti Bapak Kanit ini sangat excellent banget, sangat bener-bener multi loh. Ditambah dia punya figur di pandangan masyarakat, seorang figur yaitu seorang pelayanan masyarakat sebagai polisi gitu kan, Kanit. Ditambah punya juga konten kreator yang boleh disebutin Pak YouTube, namanya YouTube-nya boleh disebutin? YouTube saya yaitu Sahabat Wirausaha. Jadi isinya tuh isi YouTube Sahabat Wirausaha tentang pokoknya tentang usaha semua, tentang kegiatan berbagi juga ada ya Pak ya? Terakhir kemarin ya. Sahabat apa? Peduli. Sahabat peduli itu. Buat teman-teman dimanapun kalian berada, buat yang mau bantu bantu bagi sedekah lah ya, gitu ya Pak. Sedekah, jadi punya ini barang-barang, idenya bagus, saya sempat dengar juga kemarin gitu ya. Idenya bagus, jadi mengumpulkan barang bekas kayak botol-botol kayak gitulah, botol mineral kayak gitu, dikumpulin, terus disortir, dibersihin, lalu dijual. Dijual. Selesai dijual itu si uangnya tuh nggak dikantongin ya guys, nggak dikantongin ke sendiri, enggak. Ini Bapak Wen ini panggilan dekatnya temannya Pak Wen ya. Pak Wen. Jadi Pak Wen ini kreatif banget dan jiwa sosialisasinya tinggi guys. Jadi buat siapa aja yang mau menyumbang itu gampang, cuman botol bekas juga itu bisa bersedekah, bagiin, masukin, dikumpulin, nanti kita tarik, maksudnya sama tim gitu, sama timnya. Sahabat Wirausaha. Di situ kan tema segmennya ada apa namanya, Sahabat Peduli ya gitu ya Pak. Berarti mantep banget ini, udah banyak banget apa namanya istilahnya cerita bukan cerita sih, apa ya, ide banyak banget. Untuk planning kedepannya gimana itu untuk tema satu Sahabat Peduli itu kan? Sahabat Peduli tersebut ya kita insya Allah rutin. Target saya sih begini, karena saya dinas ya di sini, udah lama juga puluhan tahun di kepolisian. Saya kadang-kadang iba itu kasihan lah. Tatkala ada suatu kejadian di situ, ada rumah kebakaran, bahkan orang nggak punya lah, sudah amat tidak punya, rumahnya kebakaran, sampai tidak dibangun lagi rumah tersebut. Nah saya punya ide, Sahabat Peduli itu arahnya nanti ke situ. Tatkala nanti ada rumah kebakaran, kita sudah punya kas, ya kita bisa membantu lah untuk membangunkan rumah tersebut gitu. Rencana kedepannya mudah-mudahan Allah memberikan jalan dan kelancaran. Amin. Ya buat teman-teman juga bantu share, bantu bagi, maksudnya bantu sedekah juga buat program-program yang dibuat oleh Bapak Owen ini. Oh iya, saya tuh kadang kalau dalam podcast tuh saya kakunya gini. Pertanyaan yang harusnya dari awal jadi di ending, yang di ending itu di awal. Itu kebiasaan saya Pak. Jadi suka lupa gitu. Maklum lah, bukan seorang podcast ataupun host. Jadi gini, Bapak itu udah berapa lama ini? Maksudnya di awal kah dari sini atau sebelumnya tugas di mana gitu? Oke, mungkin awalnya ya saya jadi polisi itu masuk polisi tahun 2005. 2005 berarti 2005. Udah berapa tahun ya? 25, 5, 10. Oh, masa pendidikan. Ya, 2005. Saya dilantik 1 Januari 2006. 2006 berarti berapa tahun yang lalu ya, Pak? 10 tambah 4 17 tahun yang lalu loh. Waduh, udah lama. Kebetulan dinas pertama saya di Polres Purwakarta. Terus Polsek Jatiluhur. Iya, Polsek Jatiluhur. Banyak ikannya itu. Oh iya yang Cirata. Bukan, Jatiluhur ya? ada waduk Jatiluhur di situ. Nah, 2009 saya dipindah tugaskan ke Polres Subang, yang kebetulan ditempatkan di Polsek Pabuaran dari 2009 sampai saat ini di sini. Oh, berarti di awal 2009. Di pas 2009. bukan.
Kan 2006 di sana, di 2009 ke sini. Berarti 3 tahun lah. 3 tahun Masa dinas di Jatiluhur, ya, pindah ke pindah Subang, ke Subang. di Polres, dan ditugaskan di Polsek Pabuaran dari tahun 2009, berarti sekitar 14 tahun yang lalu, guys. Udah lama juga ya. Berarti di sini itu kan saya juga nggak paham sih untuk masalah publik atau enggaknya, nggak tahu ya. Saya mau jawab, maksudnya Bapak nanti jawab atau enggak apa-apa gitu kan. Ya. Itu kalau proses naik jabatan atau apa sih disebutnya itu gimana sih? Contoh dari pertama tuh apa? Pangkat lah kayak gitu. Boleh dijabarin atau itu privasi Pak? Bisa. Oh, bisa. Pangkat pertama itu pertama dinas ya, waktu Iya. dilantik itu Bribda. Oh, Bribda, Terus Bribtu, terus Brigadir Polisi, oh itu ya. Bribka. Nah saat ini saya baru Bribka. Brigadir, Kepala. Brigadir, maksudnya itulah makanya ini tuh bener-bener berproses banget gitu kan, dari masa lantik terus masa jabat di daerah sini pindah sini, ya itu resiko ya Pak. Ya resiko juga. Udah kesiapan kita sebagai seorang polisi tuh harus siap dipindahkan untuk tahun depan atau kapan kita pindah mendadak ke daerah mana, itu harus siap ya Pak. Siap gak siap harus siap. Oh itu, nah itu jadi seorang anggota itu ya emang harus mental yang kuat sih. Enggak, bukan seorang anggota ya. Jadi saya Yang kuatnya apa? Kira-kira. ya kalau saya mah kuat kaya aja. Yang penting nggak malu, udah putus surat kuningnya jadi nggak kaya, kaya gitu. Kalau untuk kuat mental tuh kayaknya saya lemah gitu kan. Diputusin cinta juga nangis guys. Oke Bapak, mau di-off dulu nggak, pegel pasti kameramen. Off dulu aja, off dulu. Oke guys, tadi itu ada beberapa tripod yang lemah gitu ya. Ya enggak apa-apa ya, kita lanjut. Tapi saya pegel Pak, boleh saya duduk di sini? Oh iya, di sini Boleh. aja. Ini Biar kita geser ke sebelah sana dulu. Aduh, bentar ya guys. Saya tuh punya penyakit ini, aduh, Asam lambung. bukan. Ganteng. Asam lambung, jangan. Aduh, empuk guys. Ini di sini empuk banget. Serius empuk banget buat teman-teman Di sini dekat sini dekat. Boleh, Biar dekat lah. Soalnya saya buram. Gak mungkin hamil dekat sama saya. Enggak, saya burangan aja Pak. Jadi saya tuh agak bau mental gitu. Jadi oke, kita lanjut ya dengan beberapa pertanyaan. Nah tadi kan udah dari tugas pertama dari apa namanya masa apa? Masa dilantik sampai ditugaskan di beberapa daerah dan ujungnya udah sampai 14 tahun standby di daerah Pabuaran gitu kan. Iya. Nah untuk masalah di keluarga ini ya, keluarga tuh jadi gini, apakah emang keluarga Bapak tuh ada yang punya apa turunan gitu kan, turunan sebagai polisi ada nggak gitu Pak? Kalau dari saya turunan dari seorang laki-laki dan perempuan saya. Waduh, jadi Bapak Wen tuh diturunkan dari sebenarnya itu umum Pak. Oke. Jadi gini saya cerita nih ya. Oke. Kalau disebut saya dari keluarga kepolisian nggak ada ya. Nggak ada. Keturunan langsung dari orang tua atau kakek. Saya juga dari keluarga sederhana juga. Cuma saya mempunyai sesuatu yang besar itu. Apa nih yang besar? Kira-kira apa bisa disebutin yang besarnya itu apa itu? Jadi keinginan yang besar. Jadi yang punya kuat. tekad atau nekat gitu kan, Iya. tekad yang kuat, keinginan yang besar. Pada saat itu saya kebetulan saya lulusan SMK yang SMK Angkasa 1 Kalijati. Terakhir Lulusan tuh. otomotif ya. Oh iya. Nah pada saat itu banyak membutuhkan pekerja untuk diberangkatkan ke Korea. Oh, Pada saat itu. Ada waktu. Nah. Iya, iya. Akan tetapi karena saya dari awal sekolah juga dari SMP kelas 1 saya emang cita-cita untuk masuk ABRI. Kalau dulu ABRI ya. Oh iya iya. ABRI itu ada TNI-nya, ada Polri-nya. Dulu ABRI. Oh kan. gitu, iya iya betul. Karena dari awal saya niatnya ingin ke situ. Nah, pada saat lulus emang banyak yang menyarankan termasuk orang tua juga untuk pergi ke Korea. Berarti ada Ya. beberapa ini Ya. tanya bentar ya Pak. Tanya dulu, ada beberapa rekan atau teman satu bangku atau satu kelas ada yang sempat pergi atau pergi ke Ada Korea juga yang ke Korea karena pada saat itu banyak juga yang berangkat ke Korea. Cuma karena saya
orangnya kekeh apa Oh iya, pokoknya kuat punya lah, kuat. pendirian yang Pendirian yang teguh kuat. gitu kan. Kekeh. Nah, kekeh. Jadi saya Tetap berambisius, tetap berambisi menjadi apa tadi? Anggota gitu kan. Walaupun ini inspirasi banget ya. Pokoknya buat teman-teman yang udah punya contoh ya. Kebanyakan tuh orang ada kalangannya gini, orang tuanya tuh dia seorang polisi ataupun seorang apalah gitu ya, aparat. Tapi nurun sampai ke anaknya, ke keluarganya gitu kan, ke kerabat-kerabatnya itu bisa jadi seorang anggota juga. Biasanya kayak gitu. Nah, ini Bapak Wen ini seorang kanit yang awalnya dari keluarga yang emang mungkin jauh gitu ya. sederhana juga. Maksudnya jauh tuh Enggak jauh nggak ada dari nggak ada keluarga. keturunan ya, jauh dari gak ada keturunan seorang anggota atau apa. Biasanya kan suka ada istilahnya apa sih, nereh kayak gitu ya kan. Bisa diturunin, nah seorang bapaknya tuh seorang polisi dan diturunin jadi anaknya juga sama gitu kan. Tapi ini Bapak Wen enggak, punya ambisi yang kuat. Nah, buat teman-teman juga gitu, udah Bapak Wen tuh satu, anggota polisi, kedua dia punya konten kreator, maksudnya lebih ke punya YouTube sendiri. Pokoknya buat teman-teman subrek, nama YouTube-nya Sahabat Wirausaha gitu kan, yang warna logonya tuh warna biru. Saya tuh seru banget nonton di sana. Pokoknya banyak teman-teman, banyak di situ ada film ya Pak ya. Ada juga sudah nonton gitu kan. kisah-kisah inspirasi untuk memicu untuk anak muda biar ya, mau ada kemauan lah untuk gitu. berusaha kan. Jadi nggak di rumah aja, nggak diem-diem baik guys gitu. Pokoknya jadi beberapa hal itu udah satu inspirasi banget dari keluarga yang emang biasa aja, bertekad kuat, pengen menjadi seorang anggota, dan alhamdulillah Allah memberikan jalan, dan alhamdulillah sekarang udah memposisikan dirinya sebagai kanit intel di Polsek Pabuaran. Itu jadi satu inspirasi banget. Jadi buat teman-teman yang masih muda ini, masih teman-teman muda ya apa maksudnya Yang tua jangan, yang tua. udah boleh ya. Yang nggak bisa jadi polisi kalau udah tua. Dari waktu itu aduh, ketika ada malipet tolo. Lebih weh. Oke, mau dilanjut ini kameramen atau stop dulu? Oke guys, balik lagi. Jadi gini Pak, oke lanjut ya Pak, boleh tanya-tanya boleh. lagi gitu kan. Jadi gini, selama jadi polisi terus pastinya ditugaskan gitu kan, ditugaskan di ya pasti di kantor ya Pak ya. Cuman pasti ada waktunya ditugaskan ketika ada kasus apa gitu di luaran sana, atau maksudnya tugasnya di luar lah gitu kan, menyelesaikan satu kasus. Ini ceritanya tentang, mungkin mau tanya-tanya tentang horor atau mistis lah gitu kan ya. Kolor hijau. Kolor hijau, bukan kolor hijau. Jadi tentang misteri lah gitu. Pernahkah gitu kan Bapak bertemu dengan apa gitu kan, atau di apa gimana gitu di satu kasus yang Bapak jalani gitu. Oke. Tentang horor berarti ya? Iya, horor Pak. Ya, kita sebagai anggota kepolisian, apalagi di polsek ya, kita dalam kegiatan kita elastis saja. Kalau ada kejadian, walaupun kita di kantor ya kita tetap turun ke lapangan juga. Iya. Ya, saya ya ada sih untuk kisah-kisah tersebut juga yang agak merinding lah kan, merindingan gitu. Ekstrim ya Pak. Karena kita itu dituntut tatkala ada kejadian. Kalau di daerah sini mungkin ada ya beberapa puluh tahun sekarang ini saya dinas di sini, ya kita sudah mendapatkan yang mungkin temu mayat yang ada di kali, Tarum Timur kan. Ada juga yang korban pembunuhan. Ada juga yang lebih ngeri adalah korban yang terlindas kereta itu, yang sampai putus-putus iya, ya, kayak hancur lah, dipotong-potong kayak ayam sayur. Yang lebih ngeri itu sih sebenarnya kalau kita. Ya kita gak mau, iya, mau gak mau harus mau kan. Nah, itu. Kita mengutin, atau kambing mengutin daging-daging berceceran itu, anggap aja ke daging apa lah. Coba bayangin guys, jadi beberapa potong daging, kalau daging ayam sih digoreng di opor enak gitu kan, ini daging manusia guys. Bapak itu tuh adalah tugas berat ya, mungkin berat, mungkin berat atau ringan, nggak tahu lah, itu balik lagi ke spekulasi atau pemikirannya gitu kan. Itu
tugas yang mungkin nggak sulit sih, mengutin gampang sih, cuman itu pas ngambilnya itu loh, ngambil si apa daging Kepala. wah itu apa lagi Tulang kepala itu. Kepala. ngeri banget itu, bener-bener ngeri. Tengkorak hancur. Itu resiko, makanya guys buat temen-temen nih, itu sebagai seorang polisi itu bukan hal yang mudah, bukan hal yang gampang, apalagi udah berurusan dengan kasus-kasus yang emang yang tidak disengaja pun disengaja gitu kan, bisa membatalkan kita dengan pandangan lah, dengan apa yang kita lakukan. Maksudnya oleh polisi itu dilakukan contoh cara pengambilan mayat tadi kan, terus atau menemukan Sesosok mayat seekor lah yang udah hewan. busuk juga ada. Pernah Pak? Pernah juga. Waduh. Nah itu kan beberapa kasus ya banyak kan mungkin jatuhnya itu pembunuhan ya Pak. Pembunuhan atau ya tadi disengaja atau enggak disengaja gitu kan, mungkin ada yang ketabrak atau apalah gitu kan. Nah ini kan pengalaman di misterinya itu kan, ketika itu kan mungut otomatis nggak ada, maksudnya nggak siang doang, pasti malam juga ada gitu kan, nggak siang doang. Tapi itu udah terbiasa Pak. Waduh, Bang Ujang udah terbiasa kalau untuk ngambil itu, malahan udah biasa, nggak ada nggak punya rasa kesan takut. atau apa-apa mistis atau enggak. Oh enggak ada. Justru saya pernah kejadian itu bukan pada saat itu. Oh pas bukan pas kejadian ada kasus gitu. Bukan. Jadi mungkin beberapa tahun saya di sini, saya juga belum di Intel juga belum pada saat pada itu saat masih itu. di patroli lah. Iya, iya. Operator patroli. Iya. Jadi kita kan kalau malam itu kan ada patroli mobil malamnya. Iya, yang berkeliling Yang ke jam setiap daerah. 1 kadang jam 2 malam lah kan gitu. Tengah malam lah ya Pak ya. Kalau saya kan karena udah lama dinas di sini, saya kan tahu titik-titik yang rawan kecelakaan kereta sebelah Oh, mana, iya. yang ini temu mayat pernah di mana kan. Nah, pada malam itu saya itu melaksanakan patroli sama Kapolsek cuma berdua. Jam 2 malam lah kan gitu. Iya. Ya emang di lintasan itu emang gelap lah, gelap. Tidak ada lampu sama sekali. Dulu itu jalan juga jelek. Waktu pertama saya di belakang sini. ya Pak, apa totoang kayak gitu. Iya, kayak gitulah. Nah, di jalan tersebut pertigaan itu emang rawan korban kecelakaan kereta itu di situ. Oh, di satu titik pada itu. saat titik itu. Oh. Nah, jam 2 malam itu saya lewat sama Kapolsek itu. Cuma berdua itu lewat. Iya. Nah, tiba-tiba dari arah depan itu adalah arah mobil. Itu saya juga nggak tahu ya. Adalah sesosok makhluk lah. Timbullah sosok makhluk, tapi pas merinding saya tuh jadinya. Pada saat lewat itu orang apa? Bukan. Orang Iya. apa bukan. Pada saat lewat, cuma posisinya di gelap gitu. Kita kan jalan di jalan raya ini Iya. gelap di sini. Oh, dia jadi di pinggir, munculnya muncul di di pinggir itu. Sesosok kayak seorang laki-laki lah gitu. Besar Besar gitu. Pas lewat ke situ, saya juga kan pertama kirain, saya nanya juga ke Kapolsek, izin benar tadi lihat enggak sebenarnya? Iya. Saya kan bawa mobil. Oh iya. Lihat saya juga kan. Oh kan Kapolsek juga lihat. Iya, sama. Tapi sekarang Kapolsek udah pensiun mungkin ya. Oh iya. Nah, pada saat kita juga kan penasaran itu orang apa bukan gitu. Ditengoklah ke belakang. Setelah lewat mobil, tengok lagi ke belakang. Tengok pas ke belakang. Tidak ada. Tidak ada. Waduh guys. Ya, berarti ternyata itu ada penampangan mungkin ya, mungkin. Nah, secara Cuma itu satu-satunya kejadian selama saya dinas di sini. Oh, selama dinas di sini berarti di luar kasus ya guys. Iya, di luar kasus bukan di. Jadi Bapak ini melintasi satu daerah yang mungkin bisa dikatakan rawan lah kayak gitu. Banyak orang maksudnya kejadian orang ya kena tabrak lah, kena apa lah gitu. Di situ tuh ya mungkin janggal ya, nggak tahu itu penyebabnya apa gitu kan. Cuman pada kebetulan pada saat itu kan Bapak Owen tuh sama Kapolsek ya, Iya. sama Kapolsek tuh jalan di situ, tiba-tiba ada sosok. Kalau secara logis kita penglihatan secara manusia gitu kan, mungkin itu bentuknya oke lah seperti manusia, tapi kan Ya. itu kan apa besar atau gimana Pak? Ya agak besar juga Besar. badannya. Cuma kan itu posisinya di yang gelap gitu kan. Kita juga nggak bisa melihat ada kakinya kagak. Enggak fokus ke kaki gitu. Enggak lah, itu kan cuma kan sama Kapolsek. Itu manusia bukan.
Jadi gitu guys. Jadi emang mungkin ya di sekeliling kita tuh banyak banget hal-hal ya horor goib. Ya goib itu udah jelas. Kita harus meyakini bahwa yang goib itu ada. Termasuk Tuhan kita juga goib guys. Oke, jadi itu bener-bener apa ya, kalau secara logis itu kan kita lewat terus, maksudnya Bapak Awen lewat bersama Kapolsek, pas di pandangan depan itu kelihatan, cuma pas terlewati gitu ya, pas nengok ke belakang itu udah ada gitu kan. Lah itu logis aja. Terus di situ lokasinya bukan apa pemukiman, bukan kan ya, itu bener-bener ruang, maksudnya kebun gitu. Oh, kebun. Kanan kiri kebun juga, gelap juga sih. Iya ya, logisnya gitu. Jadi pasti ya kalau secara manusiawi, secara normal gitu, fisik, kalau bener-bener itu manusia pasti kelihatan larinya atau perginya kemana, dan bentuknya juga mungkin Bapak pada saat itu fokus lihat mukanya enggak, lihat muka Selewat aja sih. Jadi Tadinya saya mau berhenti, saya mau periksa dulu. mau Cuma cek. kata Kapolsek jangan. Ya barangkali mau saya periksa bawa motor enggak gitu. Oh gitu. Kayak jadi kasihan kan, soalnya kan digelap gitu kan, takutnya mau pulang gitu kan. Kasihan bawa motor ya, kasihan jalan kaki jauh. Ternyata dilihat lagi ke belakang udah enggak Oh, ada. ada. Berarti itu sudah punya jalan sendiri. Ada relnya guys, jadi punya rel gitu kan, punya jalur kayak pesawat. Punya jalur, jadi tiba-tiba hilang gitu kan guys. Pokoknya banyak banget cerita misteri yang kita mungkin belum pada paham ataupun tahu gitu kan, termasuk dari pengalaman Bapak Wen ini di satu tempat itu menemukan sosok makhluk hitam besar gitu kan, yang mungkin tidak logis ya Pak. Iya. Tidak logisnya ya nggak seperti manusia walaupun berwujud manusia, maksudnya bentuknya gitu kan ya Pak. Cuman sosoknya warna hitam, terus tidak logis karena emang besar. Tidak lama kemudian beberapa ya jatuhnya detik mungkin ya Pak, beberapa nggak sampai menit Ya gitu kan. detik lah lewat set. Nggak sampai menit. Karena kalau logis manusia tuh mungkin ninja kayak gitu tuh. Oke, kameramen agak menyon ya. Coba gedein lagi. Wah, ini udah ngantuk nih kameramen. Udah apa-apa. Pokoknya itu kilas kisah ataupun biografi dari Bapak Khairuddin Kanit Intelkam ya. Intelkam ada di sana, bacaannya saya enggak bisa, enggak usah ke sana, sini aja. Ada tulisannya di sana pokoknya. Kanit Intelkam dari Pabuaran yang pernah bertugas di beberapa daerah dan sekarang standby di sini udah 14 tahun ya Pak. Iya. 14 tahun, dan biografinya buat temen-temen. Baik lagi kalau mau penasaran tentang YouTube-nya Bapak Wen ada di Sahabat Wirausaha, nanti di deskripsi tak cantumin. Mau termasuk IG-nya enggak Pak? IG itu boleh promosi ataupun IG masih nggak punya. Waduh, berarti itu cukup YouTube aja. Nanti tak tempelin di bawah deskripsi. Kalau deskripsi itu link channel lah, link channelnya Sahabat Wirausaha. Pokoknya teman-teman terima kasih banget. Ini saya juga terima kasih banget buat Bapak Wen. Pokoknya saya minta maaf bila ada kata-kata yang kurang enak nih gitu kan, kurang senonoh lah gitu kan. Pokoknya terima kasih banget buat Bapak Wen-nya. Buat hari ini, buat teman-temannya juga terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share, apalagi yang sudah subscribe, dan termasuk Sahabat Wirausaha juga like, komen, dan subscribe. Oke, pokoknya terima kasih. Jumpa lagi di lain segmen atau di lain cerita horor yang lainnya. Jangan lupa untuk umroh. Buat yang belum umroh semoga cepat umroh, dan yang sudah umroh semoga cepat naik haji. Satu lagi, buat yang banyak utang nih, kita doain, kita doa bareng-bareng semoga cepat lunas semuanya. Dadah ya guys. Pokoknya terima kasih. Kita kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.